Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah matematika dasar yang berjudul Penggunaan Integral Tentu, yang dibawakan oleh saya sendiri Jenny Sagita dan kedua teman saya yaitu Rangga Merpaung dan Tengku Farhan Fahreji. Langsung saja masuk ke materinya. Luas daerah dengan integral. Penggunaan integral dalam menentukan luas daerah di bawah kurva. Luas daerah yang terletak di atas sumbu X. Langkah pertama untuk menentukan luas daerah yang terletak di atas sumbu X adalah menentukan batas-batas daerahnya terlebih dahulu. Batas-batas daerah yang akan ditentukan luasnya dapat diperoleh dengan melalui sketsa. Batas-batas tersebut dapat berupa garis vertikal, horizontal, atau perpotongan kurva dengan sumbu koordinat. Langkah kedua adalah mengintegralkan fungsi yang sesuai dengan kurvanya dengan menggunakan batas-batas integral yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah rumus umum luas daerah yang berada di atas sumbu X. L sama dengan lim P menuju 0, N sigma I sama dengan 1, Fxi dikali delta Xi. L sama dengan integral B menuju A, Fx dx. Luas daerah yang terletak di bawah sumbu X. Langkah untuk menentukan luas daerah yang terletak di bawah sumbu X mirip dengan langkah untuk menentukan luas daerah yang terletak di atas sumbu X. Bedanya, nilai dari integralnya akan bertanda negatif. Agar nilainya tak negatif atau nilai dari luas daerah merupakan bilangan tak negatif, integralnya kita kalikan dengan negatif. Berikut ini gambar dan rumus dari luas daerah yang terletak di bawah sumbu X. A sama dengan lim P menuju 0, N sigma I sama dengan 1, Fxi dikali delta Xi. A sama dengan integral B menuju A, Fx dx. Nilai integral A di atas pastilah negatif. A kurang dari 0 karena luas berupa bilangan tak negatif. A kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi tak negatif. L sama dengan negatif A, L sama dengan negatif integral BA Fx dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari luas daerah dengan menggunakan integral, di mana diketahui batas kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan Y sama dengan 2 min X pada interval 0,2. Nah, dapat kita tuliskan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Kalau kita samakan dengan 0, kita faktorkan 0 sama dengan 2 tambah X kurung faktorkan lagi 2X. Nah, kemudian X nya sama dengan min 2 X sama dengan 2. Kemudian untuk Y sama dengan 2 min X, maka 2 diletakkan di sini. Kemudian ambil aja 2 titik, misal X nya 0, Y nya 2. Ini X nya 0, Y nya 2. Dan lagi, kalau Y nya 0, maka X nya 2. Lalu koordinatnya 0,2 sama 2,0. Nah, jadi titiknya di sini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu volume benda putar. Bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal. Pada pokok bahasan ini akan dipelajari juga penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat,
maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Dalam menentukan volume benda putar, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi: yang pertama ada metode cakram, yang kedua ada metode cincin, yang ketiga adalah metode kulit tabung. Nah, ini adalah gambar di bawah. Yang pertama ini gambar metode cakram, yang kedua metode cincin, yang ketiga metode kulit tabung. Lanjut. Yang pertama itu kita bahas metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya sehingga tiap potongan tersebut berbentuk cakram. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di samping seperti ini. Potongannya berbentuk cakram. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai delta V ekuivalen pi R kuadrat H atau delta V ekuivalen pi Fx kuadrat delta X. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam integral, diperoleh V ekuivalen sigma pi Fx kuadrat delta X. V sama dengan limit sigma pi Fx kuadrat delta X. Nah, dapat formula F V sama dengan pi integral 0 sampai A Fx kuadrat dx. Nah, di sini ada contoh dari metode cakram yaitu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, jadi tahap penyelesaiannya: yang pertama, gambarlah daerahnya. Yang kedua, buatlah sebuah partisi. Yang ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah, jadi di yang gambar di samping ini adalah daerah dari yang telah digambar, di mana gambar itu diketahui dari soal ya teman-teman. Nah, lanjut ke cara penyelesaiannya. Di sini kita masukkan dulu rumusnya. Delta V ekuivalen pi R kuadrat H. Delta V ekuivalen pi buka kurung X kuadrat tambah 1 tutup kurung kuadrat delta X. V ekuivalen sigma pi buka kurung X kuadrat tambah 1 tutup kurung kuadrat delta X. V sama dengan limit sigma pi buka kurung X kuadrat tambah 1 tutup kurung kuadrat delta X. V sama dengan integral 0 sampai 2 V buka kurung X kuadrat ditambah 1 tutup kurung pangkat 2 dx. V sama dengan 2 integral 0 sampai 2 Pi buka kurung X pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung dx. V sama dengan pi 1/5 x pangkat 5 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah x. Substitusi 2 dan 0, lalu menjadi V sama dengan pi buka kurung 32/5 ditambah 16/3 ditambah 2 dikurang 0 tutup kurung sama dengan 11/15 pi. Nah, untuk gambarnya itu ada di samping ya teman-teman, gambar daerahnya itu. Kita lanjut. Ada contoh kedua. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2
sumbu Y garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama gambarlah daerahnya seperti gambar di samping ini. Yang kedua itu buatlah sebuah partisi. Yang ketiga tentukan ukuran dan bentuk partisi. Yang keempat aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah ini langkah penyelesaiannya ya. Delta V ekuivalen Pi R kuadrat H. Delta V ekuivalen Pi buka kurung akar Y tutup kurung kuadrat delta Y. V ekuivalen sigma Pi Y delta Y. V sama dengan limit sigma Pi Y delta Y. V sama dengan integral 0 sampai 2 Pi Y dikali dy. V sama dengan Pi integral 0 sampai 2 Y dikali dy. V sama dengan Pi 1/2 Y pangkat 2 substitusi 2 dan 0. V sama dengan Pi buka kurung 1/2 dikali 4 dikurang 0 tutup kurung. V sama dengan 2 Pi. Nah lanjut yang metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin. Di sini dapat dilihat gambarnya ya, seperti berbentuk cincin. Nah, kita lanjut di sini menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping, yaitu V sama dengan Pi buka kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat tutup kurung H kecil. Contoh, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, di sini ada langkah penyelesaiannya hampir sama dengan yang tadi. Gambar daerahnya terlebih dahulu seperti yang ada di samping contoh gambarnya itu. Nah, kemudian buat sebuah partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Lanjut yang keempatnya itu ada aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Oke, ini langsung masukkan ke rumusnya. Rumus metode cincin yaitu delta V ekuivalen Pi buka kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat tutup kurung H kecil. Delta V ekuivalen Pi 2X kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 tutup kurung delta X. Delta P ekuivalen Pi buka kurung 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 tutup kurung delta X. V ekuivalen sigma Pi buka kurung 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 tutup kurung dikali delta X. V sama dengan limit sigma Pi buka kurung 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 tutup kurung delta X. V sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 2 buka kurung 4X pangkat 2 dikurang X pangkat 4 tutup kurung dikali dx. V sama menjadi V sama dengan Pi buka kurung 4X pangkat 3 X 4/3 X pangkat 3 dikurang 1/5 X pangkat 5 substitusi 2 dan 0. V sama dengan
pi buka kurung 32/3 dikurang 32/5 tutup kurung. V sama dengan pi buka kurung 160 dikurang 96/15 tutup kurung. V nya didapatkan hasil 64/15 pi. Nah, yang selanjutnya ada metode kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di samping. Nah, ini dia gambarnya. Nah, lanjut kita ke rumusnya. Jadi di sini ada rumus untuk metode kulit tabung ya. Rumusnya yaitu V sama dengan 2 pi RH delta R. Nah, di sini langsung kita ke contoh. Contohnya itu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat Y sama dengan X kuadrat garis X sama dengan 2 dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, yang pertama gambarlah daerahnya, buat sebuah partisi, tentukan ukuran bentuk partisi, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Nah, seperti ini gambar daerahnya. Kita lanjut ke bagian penyelesaiannya. Masukkan rumusnya metode kulit tabung, yaitu delta V ekuivalen 2 pi RH delta X. Delta V ekuivalen 2 pi X buka kurung X tutup kurung buka kurung lagi dikali buka kurung lagi X kuadrat tutup kurung dikali delta X. V ekuivalen sigma 2 pi X pangkat 3 delta X. V sama dengan limit sigma 2 pi X pangkat 3 delta X. Nah, lanjutnya V sama dengan 2 pi integral 0 sampai dengan 2 X pangkat 3 dikali dx. V sama dengan 2 pi buka kurung 1/4 X pangkat 4 tutup kurung substitusi 2 dan 0. V didapatkan yaitu 8 pi. Nah, jika daerah pada contoh tersebut dipartisi secara horizontal dan sebuah partisi diputar mengelilingi sumbu Y, maka partisi tersebut membentuk cincin. Volume benda putar tersebut dihitung dengan metode cincin adalah sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu ada delta V ekuivalen pi buka kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat tutup kurung delta Y. Delta V ekuivalen pi buka kurung 4 dikurang X kuadrat tutup kurung delta Y. V ekuivalen sigma pi buka kurung 4 dikurang Y tutup kurung delta Y. V sama dengan limit sigma pi buka kurung 4 dikurang Y tutup kurung delta Y. V sama dengan pi integral 0 sampai dengan 4 buka kurung 4 dikurang Y tutup kurung dx. V sama dengan pi buka kurung 4Y dikurang 1/2Y pangkat 2 tutup kurung 0 substitusi 4 dan 0. V sama dengan 16 dikurang 8 pi. Didapatkan hasilnya V sama dengan 8 pi. Itu jika dihitung dengan metode cincin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rangga Marpaung. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu materi panjang kurva dengan integral.
Panjang suatu busur dapat ditentukan dengan menggunakan integral tentu. Suatu busur atau ruas dari suatu kurva dapat didekati dengan menggunakan ruas garis lurus yang panjangnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak. D sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Misalkan fungsi Y sama dengan f(x) merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan pada interval AB. Perlu diingat bahwa fungsi yang demikian memiliki f yang memiliki turunan di AB dan memiliki grafik berupa kurva halus. Grafik dari fungsi f tersebut dapat ditaksir dengan menggunakan ruas garis yang titik-titik ujungnya ditentukan oleh partisi. A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari titik-titik kurang dari xn sama dengan b. Dengan memisalkan delta x sama dengan xi kurang xi kurang 1 dan delta y sama dengan yi kurang 1, panjang ruas suatu grafik dapat diperkirakan sebagai berikut. S ekuivalen sigma akar x i kurang xi kurang 1 pangkat 2 ditambah yi kurang yi kurang 1 pangkat 2 sama dengan sigma akar delta xi pangkat 2 ditambah delta yi pangkat 2 sama dengan sigma akar delta xi pangkat 2 ditambah delta yi per delta xi pangkat 2 delta xi pangkat 2 sama dengan sama dengan sigma akar 1 tambah delta yi per delta xi pangkat 2 delta xi. Perkiraan tersebut akan semakin baik dan baik apabila elemen Perkiraan tersebut akan semakin baik dan baik apabila elemen delta 0 atau n tak terhingga, sehingga panjang ruas pada grafik tersebut adalah S sama dengan lim sigma akar 1 tambah delta yi per delta xi pangkat 2 delta xi. Karena fungsi yang diberikan adalah fungsi yang memiliki turunan pada interval AB, maka fungsi tersebut memiliki turunan di xi kurang 1 xi, sehingga teorema nilai rata-rata menjamin adanya CI di xi kurang 1 xi. Sedemikian sehingga fxi kurang fxi kurang 1 sama dengan fci buka kurang xci kurang xci kurang 1. Fxi kurang fxi kurang 1 per xi kurang x1 xi kurang 1 sama dengan fci. Delta yi per delta xi sama dengan fci. Karena f kontinu pada interval AB, maka akar 1 tambah fci pangkat 2 juga kontinu, sehingga memiliki integral pada AB yang mengakibatkan S sama dengan lim sigma akar 1 tambah fci pangkat 2 a delta xi sama dengan integral BA akar 1 tambah fx pangkat 2 dx, di mana S disebut panjang busur F antara A dan B. Definisi busur panjang busur. Misalkan fungsi y sama dengan fx memiliki kurva halus pada interval AB, panjang busur f antara A dan B adalah S sama dengan integral BA akar dari 1 tambah fx pangkat 2 dx. Dengan cara yang sama, untuk kurva halus yang diberikan oleh x sama dengan gy, panjang busur G antara C
dan D adalah S sama dengan integral DC akar dari 1 tambah GY pangkat 2 DY. Karena definisi dari panjang busur dapat diaplikasikan pada fungsi linear, maka definisi baru ini dapat diperiksa apakah definisi. Terima kasih.